Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, salam olahraga jaya. Halo, bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru semuanya? Wabil khusus guru pengampu mata pelajaran PJOK. Perkenalkan, nama saya Hendra Lesmawan, guru PJOK UPT SDN 01 Tiubalak, Kecamatan Bardatu, Kabupaten Waikanan. Saya adalah salah satu peserta kelas 7 program pengembangan kompetensi guru PJOK Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Izinkan saya membuat dan menyampaikan video ini untuk tugas bukti karya PKG PJOK. Untuk bukti karya ini, saya memilih kategori praktik baik. Tema refleksi modul tentang pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Di momen yang tepat ini, saya akan belajar mengembangkan diri yang dapat menginspirasi guru lain, yaitu seluruh guru, wabil khusus guru yang mengampu mata pelajaran PJOK. Bapak Ibu guru yang diundang, baik melalui SIM PKB, PMM, atau Bapak Ibu guru yang mendapatkan informasi dari berbagai sumber, misalnya grup WhatsApp, grup KKG, grup MGMP, atau grup Ikatan Guru Olahraga Nasional, ataupun informasi dari grup-grup pendidikan yang lainnya. Bahkan mungkin ada rekan-rekan Dewan Guru yang mendapatkan informasi langsung dijapri oleh tim dari Balai Guru Penggerak. Bagi Bapak Ibu guru yang masih bingung, bimbang, ragu-ragu, ayo semangat, segera konfirmasi kesediaan diseminasi PKG PJOK. Ikuti petunjuk dari rekan-rekan pembimbing untuk konfirmasi kesediaan diseminasi PKG PJOK. Jika masih bingung, silahkan klik tautan yang ada di bawah deskripsi video ini. Setelah diklik, Bapak Ibu guru akan diarahkan ke laman web browser PMM. Klik masuk untuk mulai mengakses. Setelah itu, pilih akun belajar ID. Jika sudah ada, silakan klik. Jika belum ada, pilih tambahkan akun lain. Bagi Bapak Ibu guru yang memilih tambahkan akun lain, silakan tulis email belajar ID dan password Bapak Ibu guru. Setelah muncul seperti ini, klik saya setuju. Lalu klik lanjutkan untuk mulai mengakses formulir konfirmasi diseminasi. Jika tampilannya laman pendaftaran dan kuota tersedia pada setiap balai, klik daftar untuk mengikuti diseminasi. Selanjutnya, periksa data diri. Jika sudah sesuai, lalu centang kotak dan klik konfirmasi pendaftaran. Pendaftaran berhasil. Tampilan jika sudah terdaftar sebagai peserta adalah sebagai berikut. Selanjutnya, Bapak Ibu guru tinggal menunggu informasi selanjutnya. Satu lagi, silahkan
Bapak Ibu Guru bergabung di grup WhatsApp Diseminasi PKG PJOK untuk mendapatkan update informasi terbaru. Tampilan untuk yang tidak termasuk ke dalam calon peserta Diseminasi PKG PJOK adalah seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, artinya Bapak Ibu Guru belum terdaftar sebagai calon peserta diseminasi. Jangan risau, kita berdoa bersama semoga ada diseminasi PKG PJOK tahap selanjutnya. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu Guru yang sudah terdaftar, ayo semangat, tunggu apa lagi? Segera konfirmasi kesediaan diseminasi PKG PJOK. Sebagai penguatan bagi Bapak Ibu Guru yang masih bingung, masih bimbang, dan masih ragu-ragu, dan banyak sekali pertanyaan, mengapa kita harus mengikuti diseminasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita masuk ke materi tentang pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Kita akan sama-sama belajar refleksi modul. Karena sudah masuk ke materi, saya mohon izin yang awalnya saya sapa dengan panggilan Bapak Ibu Guru, kita sepakati untuk sapaan kita gunakan kakak-kakak agar kita lebih akrab. Kakak-kakak sekalian, secara garis besar program pengembangan kompetensi guru PJOK itu ada 3 modul yang akan kita pelajari bersama, yaitu 1. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. 2. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. 3. Menggerakkan komunitas belajar. Di modul 3 ini kita belajar keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Modul 1. Paradigma perubahan diri dan kelas. Kakak-kakak sekalian, di sini kita akan belajar bersama tentang 1. Bagaimana meningkatkan kompetensi berdasarkan refleksi atau penilaian diri atas kebutuhan belajar. 2. Bagaimana melakukan evaluasi untuk melihat strategi pembelajaran mana saja yang efektif dan perlu ditingkatkan agar dapat merancang perbaikan untuk membantu peserta didik memahami materi dengan baik. 3. Bagaimana melakukan refleksi atau efektivitas strategi pembelajaran yang telah diterapkan dan merancang perbaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 4. Bagaimana mengidentifikasi berbagai sumber daya pembelajaran yang ada di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5. Bagaimana memanfaatkan secara efektif berbagai sumber daya yang sudah diidentifikasi sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah. 6. Bagaimana merancang perbaikan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian belajar peserta didik. 7. Bagaimana cara mencari tahu
tentang latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi peserta didik dengan mengidentifikasi kondisi lingkungan sosial di mana mereka tumbuh dan berkembang. 8. Bagaimana menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran berdasarkan latar belakang dan karakteristik peserta didik. 9. Bagaimana memfasilitasi pembelajaran dengan keragaman gender, latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi peserta didik. 10. Bagaimana menentukan strategi dalam mengajar mempertimbangkan kebutuhan dan ketercapaian pembelajaran peserta didik dalam program PJOK yang berkualitas. 11. Bagaimana melakukan diferensiasi pembelajaran PJOK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik. Modul 2. Keterampilan pedagogi untuk guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak sekalian, di modul 2 ini kita akan sama-sama belajar tentang 1. Bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan optimal untuk membuat peserta didik terlibat atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik. Contohnya, peserta didik tidak menunggu waktu terbuang untuk aktivitas yang tidak berhubungan dengan pembelajaran PJOK. 2. Bagaimana cara menganalisis dan mengembangkan konten dan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif. 3. Bagaimana cara mendesain, menampilkan, serta mengevaluasi efektivitas pengajaran PJOK yang berbasis bukti. 4. Bagaimana cara memahami pentingnya keterampilan gerak dasar untuk peserta didik agar bisa melakukan atau terlibat dalam aktivitas fisik yang lebih kompleks. 5. Bagaimana cara mengajarkan keterampilan gerak dasar untuk peserta didik agar bisa melakukan atau terlibat dalam aktivitas fisik yang lebih kompleks. 6. Bagaimana cara merancang, mengimplementasi, dan menilai peserta didik dengan menggunakan prinsip dan metode dalam model pembelajaran pendidikan kebugaran. 7. Bagaimana merencanakan, mengimplementasikan, dan merefleksikan fungsi dan makna PJOK melalui pembelajaran model pembelajaran Sport Education atau SEM. 8. Bagaimana cara menggunakan model SEM untuk meningkatkan partisipasi peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran PJOK. Untuk Sport Education Model ini seru ya kakak-kakak sekalian ya. Selama kakak-kakak mengajar, pasti pernah menjumpai siswa yang menyukai olahraga namun tidak bisa di salah satu jenis olahraga, sehingga siswa memilih untuk menonton saja. Nah, salah satu alternatif model pembelajaran untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melalui Sport Education Model atau SEM. Seluruh siswa aktif berdasarkan perannya masing-masing. Model SEM ini menekankan pentingnya berbagai peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Misalnya, siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai wasit,
sebagai pencatat pertandingan, dan bahkan menjadi panitia pertandingan. Ada juga yang sebagai supporter. Dalam proses pembelajaran ini, murid diharapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan yang nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, serta individual atau bersistem kelompok. Yang selanjutnya adalah 9. Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap asesmen yang telah dilaksanakan, kemudian melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 10. Bagaimana cara mengembangkan asesmen otentik untuk pembelajaran PJOK dengan kebutuhan belajar peserta didik. Modul 3. Menggerakkan komunitas belajar. Kakak-kakak sekalian, di modul 3 ini kita akan belajar keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Materinya yang akan kita pelajari bersama yaitu 1. Kakak-kakak akan mengajak rekan sejawat di sekolah untuk berkolaborasi dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 2. Kakak-kakak akan mengajak rekan sejawat untuk mengintegrasikan pembelajaran PJOK pada mata pelajaran lainnya. 3. Bagaimana cara menggunakan berbagai aset di lingkungan sekolah untuk menyusun program sekolah yang berpusat pada peserta didik. 4. Bagaimana cara membuat program sekolah yang berpusat kepada peserta didik bersama dengan rekan sejawat untuk mencapai pembelajaran PJOK yang optimal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menginspirasi kakak-kakak sekalian yang masih ragu-ragu untuk segera mengkonfirmasi kesediaan PKG PJOK. Mari kita semangat belajar untuk kita guru PJOK. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.